Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun, dan insya Allah tetap berpuasa. Dan untuk seterusnya mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intermezzo untuk teman-teman sekalian, kalau teman-teman mendengar suara anak kecil agak rame, mohon dimaklum karena saat ini saya sedang memiliki tugas menghandle jaga anak kecil, karena yang biasanya jaga dalam keadaan repot saat ini masih dalam keadaan sibuk begitu ya. Mohon maaf ya. Untuk hari kemarin pembahasannya yaitu adalah penjelasan yang kaitannya dengan hal-hal yang bersifat misteri. Maka pada hari ini secara khusus kita akan berpindah materi terlebih dahulu ke materi Lailatul Qadar. Kitabnya ini kitabnya isinya kayak gini lah kira-kira. Kemudian pengarangnya Muhammad Hasan Ismail Asy-Syafi'i. Jadi beliau adalah intelektual Syafi'iyah juga. Oleh karena itu langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Ahad, muqaddimah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada babnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul amal fi Lailatul Qadri. Keutamaan beramal pada malam Lailatul Qadar. Lah, keutamaannya beramal dalam Lailatul Qadar di sini dikatakan makna dzalik anna Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dibandingkan ataupun lebih utama dibandingkan 1000 malam yang tidak memiliki Lailatul Qadar. Bisa disimpulkan sementara bahwa kalau malam Lailatul Qadar sudah melebihi keutamaannya melebihi 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, maka otomatis ibadah di dalam malam Lailatul Qadar juga memiliki keunggulan dibandingkan beribadah 1000 bulan lamanya yang di situ tidak ada malam Lailatul Qadar. Kira-kira demikian. Selanjutnya, wakila innal abid kana fi ma madha la yusamma abidan hatta ya'budallah alfa syahrin. Dikatakan bahwa seorang hamba pada umat yang terdahulu baru dikatakan abid, ahli ibadah, kalau ia sudah melewati masa 1000 bulan melakukan ibadah. Jadi syarat zaman dahulu supaya seseorang dikatakan ahli ibadah, syaratnya yaitu terlebih dahulu harus beribadah sebanyak 1000 bulan ataupun selama 1000 bulan. Atau kalau ditahunkan sekitar 83 tahun plus 4 bulan, kira-kira begitu. Lah, apa yang dialami oleh bangsa zaman terdahulu ini tidak dialami oleh bangsa yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW ke belakang. Karena apa? Karena faja'alallahu ta'ala li ummati Muhammad ibadata lailatin khairan min alfi syahrin. Karena oleh Allah hukum yang terdahulu telah dihapuskan dan diganti menjadi hukum berupa beribadah satu malam saja, yakni pada malam Lailatul Qadar, sudah lebih baik atau bisa mengungguli dibandingkan beribadah pada 1000 malam yang di situ tidak ada malam Lailatul Qadar. Kira-kira demikian. Ini adalah keutamaan melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, thawabul amal fi Lailatul Qadri. Pahala ataupun imbalan yang akan didapatkan dari amal yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar yaitu adalah langsung saja wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diceritakan dari keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abi Hurairah bahwasanya seseorang yang qiyam, seseorang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena alasan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala plus juga untuk mencari imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dosa yang pernah ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah dosa yang dimaksud di sini kategorinya yaitu adalah dosa-dosa kecil sebagaimana istilah yang ada dalam
ilmu fiqh, bahwa yang dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang kecil, sementara yang besar tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya diringankan. Satu. Yang kedua, untuk dosa-dosa yang at-tabiat, maksudnya dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka juga tidak akan dihapuskan kecuali pelaku sudah istihlal, sudah meminta halal kepada korban, baru nanti akan dihapuskan. Kira-kira demikian. Selanjutnya, ikhtisasu ummati Muhammad bilailatil qadri, yaitu adalah keistimewaan ataupun ciri khas umat Muhammad dengan adanya Lailatul Qadar. Qala Syekh An-Nawawi, sebagai catatan untuk kalimat An-Nawawi, kalau ada alif lamnya, kalau ada alnya, Al-Nawawi, itu artinya yang dimaksudkan adalah An-Nawawi yang karirnya sama-sama mentereng sebagaimana Imam Ar-Rafi'i, ngarang syarah hadis, ngarang majmu, kitab fikih yang terkenal itu. Tetapi kalau tidak memiliki al, hanya saja dituliskan Nawawi begitu, maka yang dimaksudkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Jawi, yaitu Syekh Nawawi Banten. Kira-kira demikian. An-Nawawi mengatakan Lailatul Qadri mukhtasatun bihadil ummah. Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar adalah ciri khas ataupun kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Muhammad. Hal ini zadahallahu syarafan, sebagai tambahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai tambahan kemuliaan? Karena memang pada zaman dahulu falam takun diman qablaha, umat zaman terdahulu tidak mendapatkan bagian Lailatul Qadar, sehingga pantas apabila Lailatul Qadar kepada umat Muhammad dikatakan sebagai simbol keutamaan bagi mereka dibandingkan umat sebelumnya. Kira-kira demikian. Yang kedua, lebih daripada itu, maksud saya, annahu yaktubu dil malaikah. Saya coba maknai gitu ya. Annahu teman setuhune Gusti Allah yaktubu iku perintah nulis sinten Gusti Allah lil malaikati marang malaikah fiha ing dalam Lailatul Qadari. Perintah nulis ma ing perkara yuk malukang bakal den lakoni apa ma fitil kasanati ing dalam mengkono-mengkono tahun. Wa yubayyinu lan mertelake atau mertelaaken sinten Gusti Allah lahum maring malaikah ma ing perkara yakunu kang bakal tinemu apa ma fiha ing dalam tilkas sanah minal arzaki, bayane ma minal arzaki nyatani piro-piro rezeki, wal ajalilan piro-piro mongsopati, wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono al arzak, mimma bayane ghair mimma nyatani perkara saya kang bakal tumibo apa ma fitil kasanati ing dalam mengkono-mengkono tahun. Kira-kira begitulah kalau dimaknai Jawa. Yang pada artinya ataupun yang pada intinya, selain ini adalah tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad, malam Lailatul Qadar ini termasuk malam yang di situ Allah memberi perintah kepada malaikat supaya menuliskan apa saja yang akan dilakukan atau supaya menuliskan apa saja yang akan terjadi di tahun itu, maksudnya di tahun Lailatul Qadar dan ke depan gitu loh, bukan ke belakang. Serta Allah Subhanahu wa taala memperjelas, menampakkan kepada malaikat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rezeki, hal-hal yang berkaitan dengan ajal akhir daripada hidup seseorang, dan hal-hal yang selain keduanya. Alhasil, setiap hal yang akan terjadi di tahun terjadinya malam Lailatul Qadar ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, serta Allah taala menyuruh kepada malaikat untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya. Wa kullu dzalik mimma sabaqa ilmullahi taala bihi wa taqdiruhu lahu. Jadi semua itu, semua yang telah ditampakkan kepada malaikat, semua yang diperintahkan kepada malaikat, ini termasuk ilmunya Allah taala yang
yang ada di zaman dahulu gitulah. Termasuk daripada salah satu tanda-tandanya Lailatul Qadar yaitu adalah tatlu'u asyamsu fi yaumiha la syu'a alaha, bahwa pada siang harinya nanti matahari yang terbit tidak bersama dengan syu'a, tidak bersama dengan sorot, artinya tidak memiliki sorot. Kata orang Madura, tak sonar sekali, nggak ada sorotnya. Ya gimana gambarnya? Ya nggak tahu. Yang jelas keterangannya di sini nanti mataharinya yang terbit di pagi hari tidak memiliki sorot, tidak memiliki bias cahaya lah, kira-kira demikian. Tak sonar gede, candring Madura. Lah, tanda-tanda ini diambilkan dari mana? Diambilkan dari keterangan hadis annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a laha, bahwa pada hari itu matahari terbit dalam keadaan tidak memiliki bias cahaya, tidak memiliki sorot atau tade sonar, kata orang Madura ya. Tanda selanjutnya yaitu adalah wa min alamatiha anna lailataha lailatun buljatun. Malam malam Lailatul Qadar, pada malam harinya keadaan langit itu bercahaya. Ini diperhatikan ya, keadaan langit itu bercahaya, kemudian cahayanya itu bersih, keadaan begitu tenang, jadi keadaan sekitar itu senyap, tenang, la harotan wala baridatan, tidak panas ya tidak dingin, tak suap tak jelek, kata orang Madura. Jadi tidak sumuk, tidak membuat kita sumuk, tidak membuat kita gerah, dan juga tidak terlalu dingin. Dinginnya tidak terlalu menusuk tulang, kira-kira demikian. Jadi dalam keadaan yang tengah-tengah, yang normal begitulah ya. Ka'anna biha qamaron. Jadi malamnya bercahaya, tidak ada rembulan, tapi seakan-akan ada rembulan. Ka'anna biha qamaron. Tanda-tanda ini diambilkan dari mana? Juga keterangannya dari hadis marwiyun an Ubadah ibni Somit marfu'an. Jadi keterangan daripada Ubadah ibni Somit bisa dipertanggungjawabkan maksudnya lah. Qala Asy-Syaikh Al-Qurtubi, menurut Syekh Al-Qurtubi, bahwasanya suatu ketika Ubaid bin Umar ini berada pada tanggal 27 Ramadan. Pada waktu itu Ubaid bin Umar ini berada di tengah lautan dan beliau mengambil airnya. Beliau mengambil air lautan, Ubaid bin Umar mencicipi air lautan itu, ternyata rasanya azban salisan, tawar dan terasa sedap. Ini bagi teman-teman yang suka mancing, kalau sudah memasuki 10 hari dari bulan Ramadan yang terakhir, sambil dicicipi itu air lautan, kalau ternyata air lautan azban salisan, air lautan itu terasa tawar dan juga terasa sedap, ini kemungkinan besar telah terjadi atau sedang terjadi malam Lailatul Qadar, sesuai dengan referensi ataupun kitab yang ada di sini. Kemudian termasuk diantara daripada Lailatul Qadar yaitu adalah rembulan di malam harinya nanti akan terbit misla syikki jafnatin, seperti separuh mangkok. Jadi mangkok yang bundar sempurna itu, yang bulat sempurna itu, kemudian diparuh menjadi dua. Kemudian rembulan yang sama seperti mangkok ini ada kemungkinan bisa dijadikan patokan atas terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini teman-teman sangat penting sekali. Karena apa ya? Karena ya ini Lailatul Qadar gitu loh, bukan malam-malam yang biasa, bukan hari-hari biasa. Ini malam yang begitu istimewa begitu loh. Untuk efisien waktu kita lanjutkan saja. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang seru, tetapi karena waktunya sudah terlalu panjang, jadi saya singkat-singkat saja. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti Al-Asqalani,
mengatakan bahwa waqtalafu, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar hanya akan dialami oleh orang-orang yang sedang sedang menjalani malam Lailatul Qadar. Begitulah kira-kira ya. Atau begini saja. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar apakah akan tampak bagi orang yang menjalani saja, atau apakah akan tampak bagi orang yang mengalami Lailatul Qadar saja, atau bagaimana? Ini masih beda pendapat. Tetapi untuk jawabannya, yura kullu syai'in sajidan. Ini tidak menjawab dari pertanyaan itu, tetapi langsung menjawab dengan jawaban yang lain. Yura kullu syai'in sajidan, bahwa setiap sesuatu nantinya ketika sudah terjadi malam Lailatul Qadar akan nampak seperti sesuatu yang sedang sujud, atau mungkin memang sedang dalam keadaan sujud, bukan tampak saja tetapi memang betul-betul sujud gitu loh. Wakilah al-anwar fi kulli makanin sati'ah hatta fil mawadi al-mudlimah. Menurut satu pendapat bahwa tanda daripada malam Lailatul Qadar yaitu adalah akan ada cahaya yang masuk ke setiap relung-relung ataupun ke setiap ke setiap ruangan-ruangan, bahkan ruangan-ruangan yang gelap pun nanti akan tampak bercahaya, akan tampak berkilau, sekalipun itu adalah ruangan yang gelap. Jadi tempat-tempat yang biasanya gelap, kalau tiba-tiba nanti terang, kalau tiba-tiba nanti nampak jelas, ada kemungkinan pada waktu itu telah terjadi Lailatul Qadar. Kira-kira demikian. Waqtaru At-Tabari, menurut Imam At-Tabari, tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang lazim. Artinya, orang yang menjalani malam Lailatul Qadar tidak harus melewati ataupun mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi orang yang tidak mengetahui tanda-tandanya atau orang yang tidak nampak baginya tanda-tanda Lailatul Qadar bisa saja juga mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan atau menjalani Lailatul Qadar. Jadi tidak harus yang mengetahui tanda baru bisa menjalani Lailatul Qadar, tidak harus. Orang yang tidak tahu apa-apa juga bisa berkemungkinan untuk menikmati malam Lailatul Qadar. Kira-kira demikian. Qala Syekh Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, kalau teman-teman bertanya kira-kira apa faidahnya daripada tanda-tanda yang telah disebutkan di awal, toh juga tanda-tanda ini kan yang disebutkan adalah tanda-tanda yang setelah siang hari ataupun setelah pagi hari. Kalau dari awal hari sampai tengah hari kan tidak disebutkan. Kenapa yang disebutkan adalah yang di akhir hari ataupun yang di akhir malam? Di akhir malam, di awal hari, yaitu terbitnya matahari. Kenapa demikian? Jawabannya yaitu adalah ahaduha annahu yustahabbu ayyakuna ijtihaduhu ila akhirih, bahwa tetap disunnahkan pada siang harinya. Misalkan teman-teman pagi harinya mengetahui matahari terbit tanpa sorot, matahari terbit tanpa bias cahaya, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan, oh berarti tadi malam Lailatul Qadar. Lah, ketika teman-teman mengetahui semacam itu, berarti berijtihadnya di dalam beribadah, maksudnya bersungguh-sungguhnya di dalam beribadah, harus seakan-akan siang itu adalah waktu malam. Jadi seakan-akan Anda sedang melaksanakan sedang melaksanakan ibadah pada malam hari, yaitu pada malam terjadinya Lailatul Qadar. Jadi kata orang Madura, teti cak mola mon malam Lailatul Qadar aro kulak kunaro papada ben malam cak mola mon malam angi-tangi sampai awirit 10.000 cak mola maca kalimat tauhid. Iya benar-benar pada iya gian papada de iya. Maksudnya enggak iya. Jadi jawaban yang pertama demikianlah ya. Jadi supaya siangnya juga bersungguh-sungguh beribadah gitulah. Jawaban yang kedua teman-teman yaitu adalah al-masyhur annal masyhur fil madhab annaha la tantakilu fa idza arafta lailataha fi sanatin intafa'a bihi fil ijtihad fiha fi sanatil atiyah wa ma ba'daha. Lah,
Jawaban yang kedua yaitu adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak berpindah, teman-teman. Menurut pendapat yang masyhur di dalam mazhab kita, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Artinya apa? Artinya yaitu ketika teman-teman sudah mengetahui tadi malam misalkan adalah Lailatul Qadar, dengan tanda-tanda hari ini mataharinya terbit tanpa bias cahaya, sehingga teman-teman berkesimpulan bahwa oh ini berarti tadi malam adalah Lailatul Qadar. Lah di situ teman-teman kalian catat tahun ini Lailatul Qadarnya terjadi tanggal 25. Ini bisa dijadikan patokan atas terjadinya Lailatul Qadar untuk tahun depan dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk seterusnya teman-teman, kita kembali ke kaidah umum, di mana kaidah umum ini lebih simpel untuk mengetahui Lailatul Qadar itu lebih simpel, yakni adalah kalau awal Ramadan, kalau kita mulai berpuasa diawali di hari Ahad, berarti malam Lailatul Qadarnya adalah malam 27, tanggal 27 Ramadan. Kalau kita berpuasanya dimulai hari Senin, berarti hilalnya dapat dilihat pada malam Senin, berarti malam Lailatul Qadarnya adalah jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Demikian juga kalau malam Selasa, berarti nanti malam Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 25. Kalau malam Arbi'a, teman-teman berpuasa mulai malam Rabu atau mulai hari Rabu, berarti teman-teman nanti Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27. Ini rumus yang simple. Kalau hari Kamis, kalau puasanya hari Kamis, berarti Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 21. Kalau malam Jumat atau hari Jumat mulai puasa, berarti malam Lailatul Qadarnya yaitu adalah jatuh pada tanggal 29, sama seperti ketika malam Senin. Kira-kira demikian. Rumus ini supaya mudah atau supaya lebih gampang untuk dihafalkan, ada nadhamnya juga dari Bahar Tawil, wa inna jami'an inna sum yauma jum'atin. Bahar Tawil ya berarti pakai wazan fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun, kalamun qadimul la yumallu sam'ahu jana. Wa inna jami'an inna sum yauma jum'atin fa fi tasi'il isrina khudh lailatal qadri wa in kana yaumus sabti awwala saumina fa hadi wa isrina tamidhu bila udri wa in halla yaumus saumi fi ahadin fa fi sabi'il isrina ma rumta fastakirri. Gitulah. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kita suguhkan pada hari ini pada poin materi pembahasan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Ini kan sudah masuk 10 hari terakhir di bulan puasa, dan disitulah biasanya sering terjadi malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu di malam-malam terakhir ini, di 10 malam yang terakhir ini, kita hendaklah berijtihad, maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam berzikir, kemudian melakukan hal kebaikan, iktikaf dan lain sebagainya lah. Bagi yang tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat, ya bacalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau baca sholawat, baca tasbih dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bernilai ibadah. Oke, akhiran sudah capek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.